Silahkan masuk Mbak. Ya Mbak. Oke, silahkan duduk ya Mbak ya. Permisi ya, saya tutup dulu. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan nama saya Budan Aisyah. Saya yang bertugas di pagi hari ini. Saat ini sedang bertemu dengan Mbak siapa ya? Mbak Diana. Mbak Diana. Usianya berapa Mbak? 16 tahun. 16 tahun. Alamatnya? Boyolali. Alamatnya Boyolali. Ada keluhan apa ini Mbak? Ini Bu, saya baru menstruasi, tapi ini saya merasakan gatal-gatal di lipatan paha saya Bu. Menstruasi hari berapa nih? Hari kedua ini. Hari kedua. Kalau dalam sehari itu ganti pembalutnya berapa kali Mbak? 2 sampai 3 kali Bu. 3 kali. Oh, sebelumnya saya tensi dulu ya Mbak ya. Iya. Di tensi sekalian saya mau memberikan informasi tentang kesehatan tentang menjaga kebersihan organ tensi dulu ya Bu ya. Sekalian saya tensi ya. Iya. Ini tensinya 110/70 ya Bu ya. Iya Mbak ya. Iya Bu. Ini kan Mbak ya, ada keluhan gatal ya di sekitaran lipatan saat menstruasi. Di sini nanti saya akan memberikan informasi kesehatan tentang menjaga kebersihan saat menstruasi. Apakah Mbak Diana pernah mendengar sebelumnya bagaimana cara perawatan kebersihan atau mungkin menstruasi itu sendiri artinya apa? Itu sudah pernah mendengar belum atau belum Bu? Oh belum ya. Ini saya jelaskan perawatan kebersihan selama menstruasi itu yaitu suatu upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan saat kita menstruasi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi untuk perilaku menjaga kebersihan saat menstruasi ini sendiri ada 7 Bu. Salah satunya yaitu penampilan, kemudian bakal, terus ada tingkat ekonomi, ada pengetahuan, budaya, dan juga kebiasaan seseorang. Kalau dari penampilan itu sendiri, dan kemudian kalau penampilannya dia bersihkan berarti sudah tercermin dia menjaga kebersihannya juga terawat. Kemudian kalau dari praktek sosial dilihat dari lingkungan sekitar. Kalau misal dari kecil sudah biasa diajarkan cara menjaga kebersihan, cara cipuk yang benar, pasti juga sudah paham ya bagaimana menjaga kebersihannya. Kemudian dari tingkat ekonomi itu juga mempengaruhi, karena kalau ekonomi kan berhubungannya dengan uang ya Mbak ya. Sedangkan kita saat membersihkan juga membutuhkan yang namanya sabun, sampo. Jadi faktor ekonomi juga mendukung untuk untuk mendukung perawatan kebersihan sendiri. Kemudian pengetahuan tentang menstruasi itu, Mbak tadi kan belum pernah mendengarnya ya Mbak ya. Nah, saat menstruasi itu kan benar-benar keadaan hormon kita tidak stabil, terus biasanya tubuh kita juga berbeda dengan kebiasaan. Kalau tidak main kadang terasa gatel-gatel, terasa risih, kayak sumuk, kayak bener-bener gak nyaman. Nah itu juga berpengaruh, bisa menimbulkan infeksi atau yang keluhan Mbak tadi, gatal-gatal di selangkangan. Karena kan saat menstruasi otomatis kan daerah kan Mbak juga mengeluh ya, katanya ada gatal-gatal di lipatan. Itu juga karena pengaruh saat menstruasi. Menstruasi itu kan jadi organ di lipatan paha lembab. Terus dari itu juga kita harus menjaga kebersihan dengan cara ya kita mengganti pembalut sehari bisa 3 atau 4 kali. Kira-kira ada gumpalan darah ya segera diganti. Terus budaya sendiri juga mempengaruhi bagaimana adat istiadat sekitar dalam perawatan kebersihan. Kan ada juga orang yang mandi di sungai, ada yang udah punya kamar mandi, itu juga berpengaruh. Terus kebiasaan seseorang, dari setiap orang juga punya kebiasaan ya. Kalau Mbak Diana itu mandinya sehari berapa kali Mbak? 2 kali Bu. 2 kali ya udah bagus. Standarnya kan juga 2 kali. Terus kalau samponan sehari berapa kali? Saya setiap 2 hari sekali Bu. Oh iya, itu juga sesuai ya Mbak ya. Jadi itu bisa menghambat mengurangi keluhan-keluhan mengganggu fisik kita. Rambutnya itu terlalu pendek atau terlalu bersih juga bisa menimbulkan bakteri bersarang di daerah kemaluan ya Mbak ya. Jadi Mbak tadi harus
kalaupun memotong disisain sesenti. Nah, dari penjelasan ini tadi mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sudah paham Bu. Sudah paham ya. Kalau misal Mbak E udah bisa menerapkan ini semua, Mbak E tidak akan merasakan yang namanya ketidaknyamanan kayak keputihan, terus apalagi kalau tidak terawat itu bisa menyebabkan kemandulan juga. Nah, kalau misal bisa terawat ya insya Allah sehat semuanya. Ini tadi kan sudah dijelaskan tentang faktor yang mempengaruhi kebersihan, kemudian tindakan yang akan dilakukan. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan, Mbak? Sudah paham Bu. Oke, sudah paham ya. Apabila tadi tidak dilakukan dengan baik kan bisa berdampak kepada diri sendiri. Itu bisa menyebabkan keputihan, kemandulan, sama kurang pede pada diri kita. Semoga Mbak E tadi dari pemeriksaan juga tensinya bagus, terus keluhan kemerah-merahan itu selama bisa dirawat dengan baik juga akan sembuh. Yang penting tidak pakai celana yang ketat, pembalutnya apabila sudah penuh segera diganti. Ya. Terima kasih ya Mbak ya sudah berkenan mendengarkan konselingnya, semoga bermanfaat. Amin. Saya pamit dulu. Ya. Lanjut. Personal hygiene sudah mendapatkan kayak personal hygiene. Sudah.